Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, siapakah yang dapat menduga kedamaian macam apakah yang akan dialami oleh umat-Mu? Kami mohon semoga kami Kau perkenankan memandang Dia yang dipenuhi oleh Roh-Mu, ialah Yesus Kristus Putra-Mu. Dan semoga berkat kemurahan hati-Mu, kami dapat memahami kehendak-Mu atas diri kami, baik sekarang maupun yang akan datang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersyukur merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Kita dinasihati agar mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki. Di dalam ucapan syukur, sudah selayaknya kita mempunyai alasan untuk bersyukur. Bersyukur tanpa alasan yang jelas adalah ucapan kosong di bibir. Melihat ke-70 murid pulang dapat sukacita, Yesus bergembira dalam roh dan bersyukur. Yesus bersyukur kepada Bapa dengan dua alasan. Pertama, karena karunia Allah bagi para murid yang mengenal Yesus Kristus berkuasa menaklukkan iblis. Pengakuan mereka, setan-setan takluk dalam nama Yesus, adalah pengakuan kedaulatan dan kuasa yang dimiliki Yesus. Yesus bersyukur atas pemahaman mereka itu.
Kedua, karena Allah berkenan kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Hanya mereka yang terpilih, yang dikaruniakan kesempatan untuk melihat yang tidak dilihat orang lain. Telah melihat kuasa Allah bekerja." Yesus yakin bahwa Bapa sendiri yang menguatkan rahasianya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersyukur adalah tindakan yang muncul dari dalam diri seseorang karena mengalami Tuhan dan menerima anugerahnya. Tindakan syukur ini nyata dalam bentuk pengakuan atas kuasa dan kedaulatan Tuhan atas segala perkara. Jadi, jangan asal bersyukur. Bersyukurlah karena kita telah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Bersyukurlah karena Bapa berkenan mengaruniakan dan menyingkapkan kemuliaan dan kuasa Yesus sehingga kita dapat melayani. Kitalah orang-orang yang Allah perkenankan untuk menikmati segala karunia-Nya. Yesaya menegaskan kepada umat Israel untuk bersyukur karena suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ada 1001 alasan untuk bersyukur. Maka sungguh memprihatinkan jika ada orang yang hari-harinya mengeluh dan akhirnya lupa bersyukur. Padahal kita tahu bahwa bersyukur adalah pintu masuk untuk berkat yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita terus mendasari kehidupan kita dengan penuh rasa syukur kepada Allah, karena Allah selalu hadir dan memberikan perhatian cintanya kepada umatnya. Allah adalah ibarat seorang bapa yang tiada henti-hentinya merangkul dan selalu menyatakan kasihnya kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya itu mungkin terkadang berjalan di jalan yang tidak sesuai dengan harapan sang bapa. Tetapi karena cinta mengalahkan segala-galanya, maka Allah rela melupakan kesalahan dan dosa manusia dan mengangkatnya menjadi anaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga pada renungan saya untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Advent yang pertama, semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang selalu siap sedia menantikan dengan penuh pengharapan Tuhan yang mau mendatangi umatnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.